Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bro, selamat malam. Jumpa lagi sama saya Bang Cuing di acara Inspiring Talk, sebuah acara yang penuh inspirasi dengan menghadirkan tokoh-tokoh, para pemuda maupun para pejabat serta kawan-kawan yang sekarang sukses berkarir di luar daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan berdialog bersama salah seorang pemuda berprestasi, anak Lombok asli, saudara Muhammad Radinal Entil, yang saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Gadjah Mada. Tentu tidak ada yang tidak tahu Universitas Gadjah Mada ini seperti apa, bagaimana kualitas dan bergengsinya di Republik ini. Dan saudara Radinal ini mampu menunjukkan prestasinya sehingga terangkat menjadi dosen tetap filsafat di Universitas Gadjah Mada. Baik, kita akan menyapa Bung Radinal. Selamat malam, Bung Radinal. Selamat malam, Bang Cuing. Ya, sehat. Biar akrab panggil Odi aja. Oh, panggil Odi aja ya, Odi. Tapi tidak mempengaruhi ini ya, membawa seorang dosen kalau dipanggil. Saya jadi dosen itu kalau lagi di kampus Oh, aja. lagi Kalau di di luar kampus itu ya. biasa. Memang beliau ini pemuda yang luar biasa. Kita ngomong-ngomong soal kehidupan sehari-hari, sudah menikah atau belum? Masih belum, doakan Wah. segera ya. Berarti ada peluang ini penonton yang kebetulan dari kaum Hawa yang menyaksikan tayangan kita pada malam hari ini. Bung Odi ini masih single, tapi jangan-jangan sudah ada tunangan ini. Insya Allah. Oh, insya Allah sudah ada. Disegerakan. Gadis Jogja atau Insya Allah masih sekitaran Jawa Tengah. oh, masih sekitaran Jawa Tengah. Ya, ngomong-ngomong soal karir Bung Odi ini, bagaimana kehidupan masa kecilnya dulu lah, kita mulai Bung Odi, kampung halamannya, kemudian orang tua, aktivitas orang tua, kemudian pendidikannya Bung Odi, sampai kemudian melakukan studi ke Jogja, mulai dari S1, S2, dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral di UGM juga, jadi tetap berada di UGM. Ya, mungkin kita bisa dipisahkan supaya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman kita. Tidak banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa masuk ke menempuh studi di UGM dan langsung juga terangkat menjadi dosen di UGM. Ya, gimana Bung Odi? Oke, ini kita sharing-sharing aja ya. sharing, Jadi ya. sebetulnya ini bukan kemudian saya lebih baik dan untuk dicontoh gitu ya. Jadi sekiranya ada hikmah yang bisa diambil, bisa diambil. Jadi sebetulnya saya lahir dari keluarga guru ya. Orang tua saya itu guru, kakek saya dari ibu itu guru, tapi kalau dari bapak itu petani. Ya, jadi ada dua model pendidikan, cara orang tua mendidik di keluarga saya. Dari bapak itu sebetulnya sangat jarang menyuruh saya untuk belajar untuk ini ya. Biasa ibu ya. Jadi simple. Bapak itu pesannya gini, kalau rajin belajar, rajin sekolah, bagus akan ditemukan gitu kan. Petang menah petang daik katanya kan. Kalau tidak mau sekolah, simple. Sawah ada, tinggal nyangkul, bantu pamannya di sana gitu, ngurusin tempatku. Itu artinya kerja fisik, bukan kerja otak. Ya, artinya itu sama saja bagus gitu kan, pilihan gitu kan. Bukan berarti menjadi petani itu hal yang tidak bergengsi atau buruk gitu kan. Ya. Itu yang perlu kita sadarkan ke masyarakat bahwa apapun profesi itu tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dari bagaimana niatnya dan kebermanfaatan dari profesi itu gitu. Nah kemudian saya biasalah seperti anak kecil
sering berganti-ganti cita-cita kan. Iya, iya, iya. Pas masih kecil kita lihat pilot, pengen jadi pilot gitu kan. Pengen naik pesawat, iya. gitu. Jadi pengen macam lah proyeksi anak-anak kecil kan. Nah, saya singkat cerita, saya SD-nya itu di Setiga Pancor, SMP-nya itu di SMP 1 Selong, SMA-nya itu SMA 1 Selong. Berarti sudah kecil sudah tinggal di kota ya? Tinggal di kota, jadi rumah saya di Rakam, pinggir kota gitu. Jadi memang saya itu suka bermusik kan. Dari SMP, SMA itu memang fokus bermusik. SMA itu sama sekali ibaratnya kalau di kelas itu ya rankingnya nggak buruk-buruk amat, nggak baik-baik amat. Misalnya total jumlah siswanya 40, misalnya saya peringkat 15 gitu kan, peringkat 16 gitu. Karena dulu kan suka main gitu kan, jadi suka bermusik dan hampir 1 minggu di sekolah itu memang pikiran itu dihabiskan untuk memikirkan kapan ngeband, kapan festival. Kalau dulu kan di Lombok ini, kalau Lombok Timur itu banyak festival band kan, biasa lah itu kan, ya 10 tahun yang lalu lah. Nah jadi Yang bukan saya anak-anak musik yang kemarin atau yang gitar, saya bass sama drum. Pas lagi ya. Ya. Nah, jadi itu sampai ingat saya lucu sekali. Sewaktu sebelum UN itu kan biasa teman-teman itu kan belajar gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi saya malah pergi festival ke Taman Budaya. Itu mewakili sekolah gitu kan. Jadi memang mungkin dari guru BK itu mungkin saya digolongkan sebagai siswa yang nggak mungkin lah kamu masuk UGM, masuk UI, masuk ITB, masuk ya universitas yang bergengsi lah gitu ya. Jadi kita ibaratnya ya bisa dibilang dipandang sebelah mata gitu, karena ini sebagai kritikan juga untuk di sekolah juga ya. Jadi fungsi guru BK itu kan sering kadang nggak merata gitu untuk melihat melacak potensi siswa kan. Jadi kadang dia melihat hanya nilai akademik saja gitu. Kalau sudah bisa matematika baru dianggap Matematika, fisika, kimia, olimpiade itu yang paling diangkat lah. Padahal teman-teman kita juga banyak potensi-potensi terpendam itu. Ilmu sosial juga sangat penting. Bahkan lebih sulit daripada ilmu eksak sebetulnya. Artinya apa? Karena ilmu sosial itu bergulat dalam ketidakpastian. Artinya sampai kapanpun orang memetakan manusia itu nggak bisa. Gitu kan. Jadi ada dunia sendiri. Ya. Ilmu sosial itu dia kemudian tidak serigid ilmu eksak ya udah pasti gitu kan. Tapi sisi lain dari ilmu sosial itulah manusia itu sendiri. Berarti kan, cuman kan begini, kalau ukur IQ orang tinggi itu kalau kemudian dia bisa ilmu eksak. Oke. Selama ini yang kita saksikan di lembaga pendidikan kita. Jadi kalau dia sudah bagus matematikanya, sudah bagus di biologi dan fisika, sementara dia bagus di ilmu lain, ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, dianggap kurang berprestasi, dianggap kurang berprestasi, IQ-nya rendah. Nah ini. Oke, sebetulnya masalah apa ya? Kalau saya kurang nyaman sih dengan pemetaan yang terlalu kaku ya. Artinya melihat siswa itu hanya berpatokan pada angka gitu kan. Nah, bukannya kita perlu itu ya, kalkulasi kita ingin mengukur intelijensi seseorang itu dari IQ, tapi sebetulnya manusia itu nggak stagnan gitu Bang Jui. Hari ini dia diukur, ya, itu nggak merepresentasikan seluruh hidup dia, gitu loh. Nah, saya dulu terus terang ketika tes IQ ya, ini tidak untuk dicontoh ya. Terima kasih. Saya ikuti saja Bu. Nah, oke, itu ya. Jadi ini sebetulnya bukan pembenaran ya. Artinya apa? Artinya saya dulu itu ketika disuruh mengerjakan psikotes itu saya ngawur. Nilai saya itu IQ saya itu jongkok. Jadi karena saya ngawur, saya berdua tuh sama teman saya. Padahal kita tuh nggak serius mengerjakan itu ya. Saya sampai sembunyikan tuh hasilnya. Karena saya dari SMA itu skeptis dengan hal seperti itu. Baik untuk mengukur itu, tapi harus berkelanjutan. Jadi kadang kan setelah IQ keluar ya, udah yang IQ-nya kurang-kurang itu dicap bodoh gitu kan, dicap tidak akan maju gitu, tidak punya masa depan, itulah salah gitu kan. Jadi saya simpen jauh-jauh itu, saya buang itu hasilnya. Karena apa? Itu pemetaan untuk masuk IPA IPS dulu. Nah kita itu kan kalau masuk IPS itu terkesan nakal kan, terkesan pokoknya dari diatur, sisi ya. IQ rendah. Ya, ya, biasa IPA itu sama sekali salah.
Artinya apa? Bahkan saya sangat menyayangkan kalau di sekolah-sekolah, terutama di Lombok Timur itu banyak yang menganggap remeh jurusan bahasa. Padahal jurusan bahasa itu adalah salah satu jurusan yang paling penting, tidak kalah penting dari jurusan lain. Justru sekarang ini kalau mau menguasai dunia harus menguasai. Terutama bahasa, Anda menjadi poliglot. Pernah dengar istilah poliglot? Poliglot itu orang yang mampu menguasai banyak bahasa. Jadi dia itu misalnya bisa bahasa Jerman, bisa Prancis, bisa bahasa macam ya. Karena orang yang jenius itu dia akan cepat menyerap konfigurasi linguistik itu. Artinya apa? Karena kan secara gramatikal bahasa itu kan satu root ya. Saya kebetulan dulu ini ntar kita ulas lagi ya setelah saya SMA itu saya ngapain. Nah, saya belajar bahasa Jerman. Disitulah saya tahu kan. Saya dulu mohon maaf ibu saya itu guru bahasa Inggris. Seharusnya kan anaknya harus jago bahasa Inggris. Ya. Jadi saya itu sampai diles-lesin dulu. Bahkan kakeknya juga kan jago bahasa Inggris. Iya, jadi saya itu bukan nggak bisa, tapi malas dulu kan dengan tensis yang beragam itu ya, dihafal lah. Ini kalau misalnya to be-nya seperti ini, itu plus verb apa gitu kan. Nah saya mulai paham itu gara-gara belajar bahasa Jerman. Nah itu ntar kita ini ya. Ini pas masa SMA. Nah jadi SMA saya itu penuh dengan ketidakpastian artinya. Mau jadi apa itu saya tidak punya proyeksi. Masuk IPA, otaknya ternyata nggak IPA, nggak eksak, nggak masuk. Masuk fisika, masuk kimia itu, wah saya nggak mempertanyakan. Ketika dijelaskan matematika, kenapa rumusnya seperti ini gitu? Kamu harus hafalin, emang harus gitu. Saya nggak terima, jadi saya nggak tertarik. Kecuali fisika, saya itu dulu suka sekali fisika, kimia, matematika itu jeblok. Karena nggak tertarik. Kalau fisika itu saya suka karena kecenderungan kalau matematika kita disuruh ngapalin rumus. Sementara di barat itu orang menghafal rasionalisasi rumus itu yang kurang di Indonesia. Kalau di barat justru pendidikan matematikanya itu ketika baru diapresiasi anak itu ketika dia mampu melahirkan jawaban yang berbeda dengan dan juga bisa tujuannya sama gitu. Dan juga bisa diterapkan di kehidupannya kan. Saya pernah mengalami itu ketika saya menjawab soal guru. Kemudian jawaban saya benar padahal, tetapi saya tidak menggunakan rumus yang diajarkan sama guru, itu dianggap salah. Jadi kan sebetulnya teori-teori ini kan ibaratnya ingin membuatkan kita jalan yang lebih cepat ya. Jadi kehidupan manusia itu dituangkan ke dalam rumus itu supaya apa? Supaya itu kita bisa mengulangi dia dengan tidak capek-capek lagi cari trial error atau membuat rumus sendiri. Iya. Nah, kenapa saya suka fisika? Karena kita bisa membayangkan, misalnya rumus-rumus gerakan sentrifugal, sentripetal, torsi misalnya. Saya bayangkan orang ketika balap itu kan, karena itu pengkolan, kita nggak boleh cepat, karena kita akan terpental keluar. Rumus molekul air. Rumus molekul air. Kemudian impuls. Jadi rumus impuls itu kan gaya, saya lupa ya, gaya yang masuk itu ketika ditarik itu akan menghasilkan gaya lebih besar. Jadi saya ingat film Wing Chun itu, film Ip Man. Jadi ketika kita mukul gini, itu lebih lemah, akan lebih efektif kalau kita mukul gini, dikasih impuls. Nah itu kan pelajaran fisika terapan kan? Iya, sama dengan ketika saya masuk di PDAM, baru saya paham hidrolika itu ya. Fisika itu ya ternyata setelah kita bisa hidrolika, perhitungan air, ternyata fisika yang berperan di situ. Fisika karena luar biasa. Nah, singkat cerita UN lah kan. Saya waktu itu sudah istilah UN. Kalau dulu sudah, kan Eptanas sudah. Saya nggak setua itu ya. Kalau saya Eptanas. Wah, itu berarti generasi baby boomer. Kalau saya Gen Z masuk Gen Z. Nah, jadi singkat cerita UN ya, pengumuman. Nah, pada saat setelah pengumuman itu kan ada perpisahan. Nah, tiba-tiba ada orang nyebar brosur ke sekolah. Brosur lah ini, saya temukan kan begelanyat lah bahasa orang itu kan, berantakan gitu. Apa ini? Studi ke Jerman, dia bilang kan. Saya bawa pulang. Kebetulan ibu saya lagi nggak di rumah karena studi di Malang gitu kan, pada saat itu. Akhirnya seketika itu kenapa saya memutuskan untuk pengen kuliah ke Jerman. Akhirnya ibu udah direstui, bapak juga. Akhirnya berangkat saya ke Jakarta untuk les bahasa Jerman di agen pemberangkatan itu. Nah pada saat itu seketika kan orang-orang tahu kalau anak dari ibu saya, apalagi ibu saya kan salah seorang pengajar di Universitas sini kan. Nah, diketahui lah anaknya mau ke Jerman, apalagi di sekolah kan. Wah, ini kok berani sekali mau ke Jerman ini kan.
anaknya pas-pasan gitu kan, Padahal nggak berprestasi. nggak berprestasi. Iya, Nggak pernah ngeband terus nggak ya, pernah apa sponsor gitu ya. ngeband terus ibaratnya playboy gitu kan dulu, Oh, pacaran iya. terus gitu. Oh, jangan salah, anak band pada saat itu Iya. tidak perlu cari PDKT gitu kan. Hmm. Begitu kita manggung di Mataram apa, tim Oh, BB itu langsung nyetel. Ceweknya yang datang Ya, ya, tim bukan BB itu PDKT. langsung serius ini. Jadi Benar benar-benar dari sisi Chris juga. nah, seperti itu. Jadi akhirnya berangkat saya ke Jerman. 1 tahun di sana belajar bahasa Jerman. Saya di sana nakal. Artinya tidak pernah belajar juga, ngeband terus. Itu didampingi sama orang tua atau Tidak. mereka sendiri? Ke Bayar Jakarta? diantar dulu kan. Setelah itu dilepas, saya ngekos di daerah Cikini. Saya masih hafal daerah itu. Di Menteng, di Kalipasir itu rumah apa komplek kriminal karena di Kalipasir itu ya. Tapi sekarang itu sudah enggak lagi. Nah, saya di sana belajar bahasa Jerman 1 tahun. Ya. Kemudian di akhir 1 tahun pertama itu datanglah orang Jerman dari universitas Jerman untuk mengadakan tes masuk. Jadi di Jerman itu modelnya ketika tamat kita SMA di sini itu kita nggak bisa langsung masuk universitasnya. Jadi negara-negara berkembang ya itu disuruh untuk penyetaraan dulu. Jadi kita masuk student college namanya. Student college itu jadi tempat bahasa. Kalau kayak di Mesir itu Darul Ulumnya lah ya. Kalau di Madinah itu kan kayak Darul Ulumnya penyetaraan bahasa gitu kan. Baru bisa masuk universitasnya. Sama seperti yang dilakukan oleh Ya. Nah, jadi di situ saya gagal, Bang Cuy, nggak lulus. Saya tes di Goethe Institute itu di Menteng ya. Satu sertifikat itu saya cuma lulus 2 dari sekian banyak bagian. Itu Itu kan berapa, sama lulus. berapa bulan lalu? Belajar Jerman. bahasa. Itu hampir 1 tahun. Oh, 1 tahun. Dari nol saya belajar bahasa Jerman. Tes. Terus tes untuk sertifikat untuk buat visa itu kan harus tes kan. Nah, saya jeblok di situ. Betapa sedihnya orang tua kan, kecewa dan lain sebagainya. Ditambah lagi cibiran orang kan, artinya apa? Sudah gagal di Jerman gitu kan. Sudah gagal. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari lembaga itu. Saya berani untuk cut and loss lah, artinya kayak orang main trading itu cut and loss. Ya udah saya putuskan di sini. Kalau saya berangkat ke Jerman dengan paksaan, artinya dipaksa untuk visa tembus, mungkin saya akan rusak di sana kan. Artinya saya akan kembali gitu. Dan saya mungkin akan semakin mengecewakan orang tua gitu kan, menghabis-habisin uang gitu kan. Saya balik, saya antara 2 dulu, Malang dan Jogja. Entah kenapa saya milih Jogja, saya nggak tahu. Saya bilang ke orang tua, Bu, Pak, saya ke Jogja aja. Entah saya kuliah apa. Kalian dulu ke Lombok? Enggak sempat. Akhirnya saya berangkat ke Jogja. Dari Jakarta ke Jogja. Ya, di sana saya numpang di kontrakan teman. Saya bingung, dalam keadaan bingung. Teman-teman sudah 1 tahun Temannya kuliah. dari mana? Teman-teman SMA sini. Oh, Iya, jadi banyak anak-anak di Jogja kan. Temannya yang satu angkatan sudah masuk di Jogja. Iya, satu angkatan dan senior banyak itu, mereka satu kontrakan kan. Saya numpang di sana. Sama Lombok? Bukan, di daerah Gunung Berajan itu di Jogja. Itu teman-teman ya. Saya bingung kan. Akhirnya saya minder juga dari teman-teman yang kuliah kan. Akhirnya saya lamar di UMY tanpa diketahui orang tua. Saya pergi pinjam motor teman, tes di UMY. Loloslah saya hukum, fakultas hukum di UMY. Nah, itu 1 semester saya di sana. Oh, Saya pernah kuliah hukum juga. betul. Ya di UMY Muhammadiyah Jakarta. Ya. Nah, kemudian saya ikut SBMPTN. Nah, pas SBM ini kan Apa lucu. SBMPTN itu? Apa ya, seleksi masuk universitas itu lah ya. Iya. Jadi seleksi masuk gitu. Saya ikut SBMPTN ini kan nasional ya kan. Iya. Pas seleksi itu kan saya les dulu kan sebelum SBMPTN. Gue-guenan gitu lah. Kamu pilih jurusan apa teman-teman ini kan? Nah, saya nyeletuk cari aja jurusan yang nggak ada peminatnya, saya bilang. Dari SMA saya suka gitu, suka nakal. Artinya orang misalnya milih PDN, milih apa ya, ngapain yang nggak mainstream lah gitu kan. Kenapa nggak ngambil pertanian atau? Ya, pertanian? flashback lagi. Pas SMA itu karena saya nyeletuk gitu, Iya. saya ngambil STIN. Saya dipanggil untuk tes Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Iya. Sekolah Sandi itu. Jadi saya hampir berangkat tes tapi nggak diizinin orang tua dan nggak jadi. Nah, begitupun pas les itu, saya nyeletuk juga. Ada teman yang ngambil sastra Jawa, diketawain kan, dicemooh lah gitu kan. Itulah bentuk dari bagaimana pendidikan Indonesia nggak merata ya. Artinya beberapa jurusan itu dicemooh, sedangkan yang satunya diangkat. Itu kan sebetulnya hal yang menunjukkan kualitas pendidikan kita nggak merata gitu. Kalau di negara maju itu nggak ada yang kemudian saling mentertawakan. Bahkan jurusan-jurusan sastra itu dianggap wow,
it's very difficult gitu kan, artinya Ya, kamu sulit. kenapa ngambil itu sulit sekali gitu kan. Tidak sembarang orang bisa bikin puisi gitu kan. Iya, sastra itu kalau dalam Tidak sembarang orang peradaban bisa itu bikin kan orang lain gitu ya. seniman paling tinggi itu juga. Terus kalau eksak ini dianggap orang yang terlalu serius hidupnya. Iya, nah bukan kemudian kita menjelek-jelekan eksak gitu ya, tapi ibaratnya dominasi dari eksak itu masih menguasai di masyarakat gitu, artinya ya jurusan-jurusan yang Mungkin populer. dominasi supremasi Iya, intelektual. supremasi intelektual itu, nah itu perlu kita kritisi ya, artinya. Nah, saya nyeletuk lah, filsafat ini pasti nggak ada peminatnya, saya bilang kan. Kebetulan itu pas pada saat itu di universitas itu mungkin lagi rendah-rendahnya peminatnya, dicibir-cibir lah gitu kan anak filsafat ini kan. Bayangkan, akhirnya saya memilih filsafat kan pas SBM itu tanpa sekolah orang tua. Saya tulis ya, saat pilihan pertama saya ingat hukum UGM, pilihan kedua filsafat, pilihan ketiga psikologi UB Brawijaya. Pas tes pengumuman lah bulan puasa itu ingat saya, keluarlah nama saya, selamat Anda akan lulus di UGM Fakultas Filsafat. Nah, senang dulu ini kan? Aduh, tapi filsafat Tidak ada dasar bacaan. nggak ada. Saya bilang ngeband terus SMA. Kalau anak-anak filsafat itu kan anak pesantren biasa kan, Iya, yang bacanya kalau- kuat kan. Kalau kayak Hasan Gauk itu pernah ada bacaan-bacaan kiri. Gitu. Iya, jadi orang-orang yang punya suka sastra dari SMA lah, Iya, iya. anak-anak yang suka baca gitu kan. Saya enggak, ambil filsafat, saya telepon ibu, saya lulus. Saya lagi di Lombok itu ya, lulus. Nah kebetulan bapak saya itu sudah mengerti lah filsafat, kan orang UIN dulu kan, IN kan, jadi orang dosen akidah juga kan, akidah alat, jadi pernah mendengar kata filsafat. Oh ya coba aja dulu gitu, nanti kalau tidak nyaman mungkin bisa pindah gitu. Masuklah saya di filsafat kan, bayangkan gagal ke Jerman, ngambil jurusan filsafat, double itu cibiran orang. Pertama, wow, enggak jadi ke Jerman gitu kan. Karena waktu itu belum Rocky Gerung belum Ya, populer, kan? belum populer. Populer. Ya. Oh, itu cobaan besar itu orang tua saya. Filsafat, ngapain kamu filsafat? Nanti gila, nanti ateis, nanti kerja apa? Pokoknya serendah-rendahnya cibiran lah. Cuma Bayangkan. termasuk ibu juga. Tapi kuat, iya. Membayangkan ya. Kenapa harus ngambil? Tapi ibu mendukung terus, karena dia membebaskan anaknya lah, sekali kamu bertanggung jawab dari teman-teman kerja, dari apa itu dicemooh sama masuk filsafat kan. Sampai sesaat itu saya masih keluarga juga apa, ditanyain lu apa ini filsafat gitu kan, masa depan seperti itu suram gitu kan. Seiring waktu, pergilah saya penelitian ke Bayan, itu semester 2. Terus semester 2. Ya, ada program kegiatan mahasiswa kalau nggak salah namanya PKM, penelitian mahasiswa lah. Saya tembus proposal, berangkat ke Bayan. Hasilnya itu ke mana? Ke daerah mana? gimana? Ke daerah mana? Kalau Di Masjid Beling itu. Oh, di Masjid. Ya, jadi saya neliti di sana tentang bagaimana masyarakat Bayan memaknai sejarah, ya, Ya. bagaimana mereka memaknai leluhur itu. Akhirnya kelompok saya itu berangkat timnas itu kayak kalau sudah lulus seleksi itu kan, jadi kayak finalnya lah di Kendari 2015 dulu itu di Kendari kan. Dari Lombok ke Kendari. Ya, jadi hasil penelitian ini kan dilombakan kan. Oh iya iya. Akhirnya pergi ke Kendari presentasi di sana, dapatlah kami perak di Kendari, satu nasional itu. Jadi di Kendari itu ada namanya timnas ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Iya iya iya. Hasil penelitian. Ya, dulu pernah Unham pernah berangkat di sini, pernah kalau nggak salah sampai ke timnas ya. Pas di Kendari jadi setiap tahun tuh pindah-pindah kotanya. Jadi tuan rumah itu kebetulan dulu Universitas Haluoleo di Kendari. Akhirnya kan kapan lagi kita ngerasain ke Kendari kan, terbang ke Kendari, mendarat Dengan transit, fasilitas kampus. iya, hasil kampus, dananya itu dari Universitas Dikti dulu itu, dananya. Mendarat di Makassar, sampai di Kendari itu, sampai di Bandara Kendari itu mati lampu di bandaranya saking nggak ada pesawat. Iya iya. Akhirnya kami presentasi di Universitas Haluoleo, dapatlah perak. Nah ini pulang kan, masih cibir-cibir, artinya ada hal tantangan yang ingin mematahkan semangat kita lah kan. Jadi dipandang remeh lah, kamu mau kerja apa lah, mau dan sebagainya gitu kan. Itu siapa yang ngomong? Teman-teman yang di Ya di Lombok, di mana, terutama di Lombok lah. kalau pulang itu Tetangga, teman-teman, rekan ya. orang tua ya sampai yang angkatan iya. SMA-nya. SMA sampai nggak berani ke sekolah itu ya, diceng-cengin sama guru BK gitu kan, kayak oh filsafat apa ini kan gitu kan. Terus rekan-rekan orang tua juga kan, ngapain kuliah anaknya filsafat itu gitu kan, harus prospektif kuliah anak gitu kan. Sampai saya dengar itu, bayangkan anak yang sedang kuliah aja diterpa seperti itu kan. Cobaan saya banyak dulu itu, akhirnya kita curhat saja gitu kan.
Akhirnya saya bertekad, saya dulu pernah ngecewain orang tua, ya. Saya ingin ke Jerman, orang tua saya dicibir, lagu udah gagal, dicibir, pula kan ngambil filsafat, saya harus buktikan. Guru di SMA, kemudian anaknya tidak bisa Circle orang tua itu sudah menghujat lah. Akhirnya saya tekadkan, saya harus segera lulus S1 ini. Semester 5 itu saya semakin matang di filsafat ya. Dengan baca-bacaan, ya, saya melihat bahwa oh seperti ini filsafat ternyata kan. Semester 5 itu baru saya paham filsafat itu apa. Akhirnya nyusun skripsi, luluslah saya dalam waktu 3,5 tahun. Akhirnya itu lanjut lagi S2, masih dipertanyakan kan. Nah pas lagi S2 itu kebetulan Pilpres. Rocky Gerung kan lagi terkenal ya. Pilpres 2014. Nah, 2000 berapa itu yang 2019. 19 ya? Ya pas lagi S2 itu. Nah di situ tuh 2009 gitu ya. 2009. ada 2019 Kemarin? iya kemarin. Oh, Jadi kemarin. iya Iya, dia mulai terangkat. iya mulailah orang mulai aware dengan filsafat kan, oh ternyata filsafat seperti ini gitu. Terlebih lagi di Lombok kan mayoritas kontra dengan Jokowi gitu ya kan. Sementara Rocky Gerung ini kan ngeritisi Jokowi terus gitu kan. Nah Rocky Gerung ini kebetulan dikenal sebagai pengamat politik, sebagai orang filsafat. Dan belum masuk dari dosen Dosen filsafat. Mau segimanapun orang membenci Rocky Gerung, tapi dia literaturnya bagus. Dan dia orang salah satu yang paling berjasa di filsafat UI itu. Dia salah satu penyusun kurikulum. Murid dia itu yang sering debat sama Deddy Tibiwan itu murid dia adalah asisten dia. Dia Sastro itu kan orang filsafat. Dia filsafat UI itu satunya, dia Sastro. Artis yang kita kagumi, iya, itu filsafat UI itu. Pengujinya dulu, pembimbingnya Rocky Gerung itu. Jadi Rocky Gerung ini dia S1 itu bukan karena tidak mampu sampai S3. Kalau sampai ada sampai S20, dia sampai S20. Guru beliau itu namanya saya lupa ya, Profesor Ilmu Budaya di UI ya. Jadi itu salah satu gurunya Rocky Gerung. Jadi memang diakui. Dia mau diberangkatkan ke Perancis ya. Pas diuji di Perancis, orang mengapresiasi di Perancis ya proposal dia nggak mau berangkat. Buat apa saya berangkat? Orang sana sudah mengakui pikiran saya dan memang kita sama-sama Rocky Gerung kan. Akhirnya Rocky Gerung ini ya kalau pikiran debat sama profesor dia ya bisa dilibas. Jadi disitulah mulai terangkat kan, main ke pantai apa ketemu sama rekan-rekan orang tua, wah Rocky Gerungnya Lombok, kita mulai orang ada angin segar nah kan. Jadi nggak kayak dulu kan. Ayo lulus S2. Nah ini ya, lulus S2 kan saya dengar juga ke masa sekolah-sekolah. tahun berapa lulus? S2 itu 2019 saya sudah. Oh, Ya. Jadi sewaktu itu saya jengah juga, masa kuliah terus, teman-teman udah keluar, udah kerja kan bisa ngasilin uang sendiri kan. Saya ikutlah rekrutmen Shopee di Jakarta itu. Shopee yang sekarang marketplace itu. Nah, saya lamar jadi expert untuk training customer service-nya. Jadi kita yang mentraining customer service. Saya lolos sampai tahapan akhir itu wawancara. Saya mengundurkan diri karena saya bilang mau fokus studi S2 menyelesaikan tesis saya. Saya enggak. Saya sudah selesai. Pada saat proses itu sedang menyelesaikan tesis. Nah, oke, saya minta ke orang tua nggak diizinkan Shopee itu. Padahal itu langsung di Jakarta itu, artinya karirnya sudah bagus itu kan. Iya, kalau sudah lolos berarti kan sudah duit. Iya, artinya sudah ya kita bisa merintis lah gitu kan. Oke, tamat S2, orang tua lanjut S3 gitu kan. Tamat 2019, 2020 bisa langsung masuk S3. Saya pengen kan, namanya kita pengen cita-cita kuliah di luar negeri gitu kan. Tapi saya ada dua pilihan. Kalau mau di luar negeri pasti akan persiapan bahasa lagi kan. Umur, saya sebetulnya masih muda, sekarang ini baru 27 tahun. Jadi sewaktu itu tuh saya masih 25, 24, 25 lah pas lulus S2 itu kan. Ya, Kayak 25 lah kalau nggak salah, 26. 2019. Ya, jadi 2004 lah ya. Jadi pas itu saya nggak saya memutuskan untuk kuliah di dalam negeri saja dulu gitu kan. Artinya ya suatu saat nanti kita akan mewujudkan cita-cita untuk kuliah di Jerman. Ya tadi mau melanjutkan keinginan untuk S3 atau studi ke Jerman, tetapi kemudian itu pun tertunda kembali. Ya, alasan saya ada dua pertimbangan kan. Hemat umur atau tetap berproses gitu kan. Nah, saya bilang gini, oke, kita kuliah saja di sini dulu. Niat saya ya, melanjutkan kuliah di tempat yang sama, S3. Sambil S3 itu nyari beasiswa, artinya nyari untuk perguruan tinggi di luar negeri gitu kan.
Oke, saya mulailah masuk S3 2020. di UGM lagi. Paling muda di situ. Artinya orang kadang mikir ngapain di sekolah terus ya, kerja dulu gitu kan, jadi dosen dulu. Banyak yang bilang gitu teman saya. Kamu tuh nyari base dulu, nggak nyari home base, nyari rumah dulu. Artinya kamu sudah jadi dosen di mana, baru S3 gitu. Supaya tak pusing nanti ketika lulus S3 itu agak susah gitu kalau mau jadi dosen gitu kan. Dari S2 dulu gitu. Oke, saya mulai kuliah S3 tempat yang sama. Teman saya sekelas itu dosen saya sendiri, ada dosen dari Unpad juga, jadi banyak relasi lah kan. Saya paling muda di sana. Akhirnya masuklah akhir 2020, bulan September itu UGM. Setiap tahun itu kan open recruitment dia. Dosen tetap non PNS. Itu PTNBH ya, kampus-kampus PTNBH nanti bisa di search di Google. Sekarang itu kalau nggak salah 12 banyaknya. Yang terakhir masuk itu UM, Universitas Negeri Malang. Jadi PTNBH ini dia sudah dipercaya pemerintah untuk mengelola keuangannya sendiri Dan bisa mengangkat guru iya, dosen tetap dan statusnya itu sama persis seperti PNS. Kita dapat tunjangan, dapat tunjangan hari tua juga ya. Di pokok sama Sama persis, tidak ada bedanya. Kalau begitu kan gitu. Cuman kan PNS itu mungkin kita dapat privilege, dapat keistimewaan misalnya untuk kredit rumah apa itu lebih mudah, selain pengakuan masyarakat ya. Tapi selebih itu dosen saya ada, dia itu S2 S3-nya Australia, pakar studi gender. Karena umurnya lebih dari 35 nggak bisa PNS, akhirnya sampai seterusnya dia akan tetap jadi non PNS tapi tetap gitu. Nah tapi kita akan kalau di UGM itu ya di PTNBH itu ya, jadi UNRAM belum PTNBH. Jadi dia berhak untuk mengelola asetnya sendiri secara total dan merekrut tenaga dan dia bisa menjamin itu sampai kapanpun gitu. Nah PTNBH itu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman di sini nanti berminat menjadi dosen, UGM itu setiap tahun itu, setiap September itu bukaan ya. Misalnya sini yang nonton baru tamat S2, silahkan nggak apa-apa. Kenapa Pak? Nggak usah terlalu pikirin kalau kita di Jawa nanti orang Jawa terusnya. Buktinya saya, artinya saya orang Sasak, bukan orang Jawa. Itu yang tadi Lombok ada nggak? Nggak ada. Yang tadi dosen di sana. Saya cari, saya pernah dengar kemarin tapi belum saya verifikasi ya. Ada dosen Fakultas Teknologi Pertanian itu orang Lombok katanya di UGM. Tapi belum saya cek lagi, nanti saya akan cari. Senang sekali gitu kan. Artinya apa? Karena kalau saya bisa ya kenapa yang teman Sasak nggak bisa gitu kan? Tapi kalau di Universitas Jogja banyak, di UAD banyak itu diaspora Sasak. Tapi kan kalau di Jogja kampus yang paling bergengsi itu selalu orang bertanya UGM. Ya karena tua. Jadi faktor kenapa Harvard itu jauh lebih bagus daripada UGM karena faktor tua. Kenapa Al-Azhar lebih bagus daripada UIN faktor tua. Karena UGM itu berdiri tahun 49. Dirintis itu sebelum itu sudah dirintis ya. Tahun 49. UIN itu dulu FKIP-nya UGM. UNAIR Fakultas Hukumnya UGM dulu itu. Asal tahu ya teman-teman di sini, ada yang kuliah di UNAIR di Surabaya, itu asal mulanya itu fakultas kelas jauhnya UGM dulu itu. Jadi UGM bikin kelas di Surabaya. Itulah jadi UNAIR sekarang itu. Jadi UGM ini salah satu kampus tertua. Selain itu ada UI. UI itu kan sebetulnya produk dari Belanda ya. ITB apalagi Belanda. Sebetulnya yang benar-benar asli dari anak bangsa sendiri itu ya UGM ini. Di samping UI juga, lebih tua daripada UGM itu UI. Dibangun oleh Muhammad Hatta dulu. Ya. Jadi singkat cerita saya ikutlah rekrutmen itu ya. September, ingat ya kalau nanti ada mau rekrutmen silahkan dicoba. Oh, jadi setiap bulan September. Setiap bulan September. Ya ini buat teman-teman. Nanti bisa menghubungi saya misalnya untuk informasi lebih lanjut gimana masuk di sana. Saya akan berikan informasinya, silahkan bertanding. Tidak ada hal yang tidak transparan ya. Semua live score, semua artinya semua itu artinya prosesnya itu transparan, kita tidak pakai orang dalam, jadi tidak usah takut gitu ya. Ya artinya kita bertanding saja. Psikotesnya sama persis dengan SKD PNS tesnya. Kalau yang anak Lombok yang masuk kuliah UGM ya lumayan lah walaupun tidak banyak. Ya terutama anak-anak Mataram. Yang jadi dosen itu masih jarang. Ya sulit kayaknya gitu, tidak banyak. Mungkin hanya 1-2 ya yang dosen di sini. Nah, saya lanjutkan lagi kan. Kenapa saya nyoba itu sebetulnya itu undian berhadiah aja. Saya S3 kan. Saya coba ini, kalau saya tidak lulus, nothing tulus. Saya tuh juga sedang S3 kan. Artinya ya lulus nggak lulus coba aja. Ya lulus alhamdulillah, nggak lulus juga nggak apa-apa. Karena saya juga sedang S3. Yang kalau penting berarti kan rumusnya itu yang terpenting adalah keberanian. Artinya Untuk melawan salah satu ya, mitos terutama salah satu
nggak ada yang daftar, banyak yang daftar tapi nggak lulus. Saingan saya itu pada saat itu 3 orang. Malah sudah. Satunya itu dosen mercubuana, satunya itu dosen mercubuana, dua-duanya di Semarang sama di Jogja. Itu sudah doktor semua, satunya itu sedang disertasi, udah senior, berkali-kali nyoba nggak lulus gitu. Akhirnya saya sebagai anak bawang ikut nyoba, dapatlah dari teman-teman, udah kamu nggak usah terlalu berekspektasi. Toh juga Mas itu berkali-kali tes nggak lulus gitu. Kita pakai bungkus sasak itu untuk masuk juga ya. Nah, saya pakai selamat nada taen. Oh iya. Saya pakai selamat nada. Saya di sini saya pakai selamat nada taen. Dan saya meyakini itu adalah salah satu warisan dari Maulana Syekh. Dan itu kan himpunan doa semua wali. Gitu. Ini untuk diketahui oleh teman-teman bahwa jangan pernah meremehkan apa yang kita miliki dari tradisi leluhur kita, orang tua kita, bahwa inilah peninggalan orang tua kita di Lombok. Nahdlatul Wathon ini adalah kebanggaan kita sebagai masyarakat Lombok. Dan salah satu doa yang terbaik yang ditinggalkan oleh almarhum Maulana Syekh adalah sholawat Nahdlatul, dan selalu diamalkan oleh. Dan itu saya ini karena di filsafat itu kan mungkin orang akan cenderung liberal ya. Tapi saya adalah salah satu orang yang konservatif dalam kondisi tertentu. Dan saya sangat meyakini itu. Dan saya terasa sekali ketika saya baca doa itu memang banyak yang dimudahkan. Padahal kalau katanya Rocky Gerung itu beragama, itu tujuan akhir gitu. Iya. Nah itu kan itu preferensi personal lah. Kita nggak bisa mengintervensi preferensi orang ya. Dia mau beragama atau tidak, dia mau percaya atau tidak, itu preferensi, itu hak prerogatifnya individu itu. Nah kenapa saya berkatakan demikian? Saya amalkan terus itu ya. Saya tes, ibu saya bilang, Bu kayaknya enggak ini ya, coba ini dulu susah gitu kan, coba aja dulu nak gitu kan. Saya coba, saya jalani semua tesnya sampai tahapan akhir, lolos administrasi, sampai saya micro teaching terakhir kan sama kayak di PNS. PNS kan kalau terus itu micro teaching juga. Akhirnya lama nih pengumumannya kan, setelah tes selang 1 bulan kalau nggak salah, saya sudah nggak ingat itu kapan pengumumannya, saya sudah nggak berharap karena sudah pesimis lah, artinya aduh kayaknya enggak ada gitu kan. Tapi soal tes dijawab dengan bagus. Saya maksimal belajar full, saya asli itu saya belajar total untuk semua syaratnya itu. Akhirnya keluarlah pengumuman di akhir 2021 awal Januari kalau nggak salah itu akhir. Pada saat pandemi. Ya keluar pengumuman, tes keluar ya pengumumannya. Saya deg-degan enggak. Saya lihat di PDF itu ada nama saya, 1 orang dari Fakultas Filsafat yang diterima. Di samping semua satu. Jadi enggak fakultas gitu ya. Enggak kemudian filsafat aja yang oprek enggak. Jadi PTNBH itu semua fakultas. Jadi di PDF itu ada ratusan yang diterima dari semua fakultas yang ada di UGM, MIPA, ekonomi semua. Akhirnya saya kaget kan, bener nggak ini gitu kan? Ya namanya kita mungkin karena di luar ekspektasi kan. Orang dulu kuliah di UGM saya nggak berani bayangin. Karena apa? Karena di sekolah nggak berprestasi gitu kan. Kalau waktu masuknya malah artinya tidak terlalu berharap lulus gitu. Asal coba-coba gitu. Jadi saya itu orang yang modal berani aja. Tapi berani, tapi kemudian tanggung jawab dengan keberanian itu. Jangan nekat gitu ya, beda kan nekat dengan berani kan. Kalau nekat itu ya nggak ada hitung-hitungan gitu kan. Hitungan kan tidak belajar gitu. Iya, asal coba aja, nanti jawabnya pakai bismillahirrahmanirrahim. Ya jadi ya gitu kan. Akhirnya lolos kan, langsung telepon sama dosen selamat macam kan. Saya telepon orang tua tengah malam itu jam 11 kalau nggak salah. Akhirnya ya syukur gitu bisa diterima kan gitu kan. Sebagai dosen tetap ya non PNS. Nah, asal sedikit cerita ini ya. Mana lebih baik dosen tetap non PNS atau PNS? Ya tetap dan PNS sebetulnya kan. Nah tradisinya gini ya. Kalau bisa ngambil dua-duanya ngapain? Gitu. Ya, jadi kita harus mulai ya. Jadi di PTNBH itu baik di non PTNBH ada tradisi yang perlu teman-teman ketahui di sini kalau mau berkarya di dosen ya. Ini pengalaman karena ini based on experience. Bukan saya kemudian cerita ngawur-ngawur, ini pengalaman saya. Boleh dicek, silakan dicobain sendiri. Jadi rata-rata ya kampus-kampus di Indonesia, terutama PTNBH ini ya 12 jumlahnya itu, perguruan tinggi negeri yang bergengsi lah.
itu berawal dari non PNS dulu, tetap non PNS. Jadi nanti akan ketika ada peluang PNS kita ikut tes, tapi dengan formasi di UGM gitu. Jadi saingan kita itu sebetulnya dari luar dan dari dalam. Tapi satu keuntungannya, karena punya pengalaman, kita akan diprioritaskan. Salah satu ada putra daerah juga dari Kelayu, namanya Mas Rosihan, anaknya Pak Osiun sini di Kelayu. Beliau itu sekarang jadi dosen PNS di UB Brawijaya. Awalnya dulu sama seperti saya, karena UB itu kan PTNBH. Iya. Awalnya sama seperti saya, dia tetap non PNS. Ada berapa perguruan tinggi tadi disebutkan di Indonesia? Saya lupa, pokoknya yang pertama itu ya UI, UGM, ITB, ITS, IPB. Yang selalu saingan Ya, yang lima besar. UGM, Ya, kampus-kampus besar ini. Setelah itu baru menyusul UB, Unai atau tidak salah, terus Unsri belum. Unhas masuk. Jadi sekarang yang terakhir tuh UM yang saya tahu baru masuk. Nah, kita doakan lah di Lombok mungkin semoga Unram segera masuk di PTNBH gitu ya. Nah, itu. Jadi saya sangat menunggu teman-teman Sasak untuk bergabung di UGM ya. Jangan takut. Ya. Tapi satu trik ya. Ketika kita kuliah di UGM, kita akan membangun relasi. Itu sudah pasti kan? Ya. Dan ketika ada nama yang ikut seleksi itu kan pertarungan promotor. Bukan berarti kita kemudian pakai jalur belakang, enggak. Karena saya ingat ini ya. Jadi pas kemarin itu sebetulnya saya enggak terlalu jelas sih saya itu dibawa siapa. Artinya dipromosin oleh profesor siapa. Tapi saya kebetulan memang sering mengasisteni. Nah, jadi trik-trik dari dosen yang mau berkarir di dunia dosen ya, jenjangnya seperti ini, Mas Bro ya. Setelah dari pas Anda misalnya sekarang masih di semester akhir S1, berusaha untuk menjadi orang yang aktif di kelas sehingga dosen itu mempercayai kita sebagai asdos. Syukur-syukur kalau di kampus itu ada open recruitment untuk asdos. Syukur-syukur ya, tapi jarang. Kebanyakan dosen itu milih sesuka dia, yang mana dia anggap itu mampu, mana dia percaya itu yang dipilih gitu ya. Nah, saya kebetulan dulu pas S1 itu sudah dekat dengan beberapa dosen, bantu penelitian. Pas S2 juga saya ngasdos ya. Akhirnya dosen-dosen itulah yang memotivasi saya. Kamu daftar dosen. Daftar ya. Iya, daftar dosen. Kalau untuk di organisasi kemahasiswaan Nah, saya itu orang yang ngeband terus juga pas kuliah. Oh, kuliah di Jogja Ngeband terus. Saya tuh relasi saya itu satu Jawa Tengah itu band metal itu. Yang gak ada gitar ya, Iya. gitar ya. Jadi teman saya itu banyak, Bang Cuing ya, dari semua kalangan, dari teman-teman di pasar yang suka musik ya, kumpul kita di satu panggung itu di event. Nah, jadi saya sering dulu diajak Kan gitu. kalau di Jogja itu kan seni dan seniman itu sangat dihargai gitu. Pernah turun jalan untuk ini? Pernah pas Lombok itu saya ngamen itu di UMKM. Saya ngamen dengan teman-teman komunitas musik. Kalau di Jogja kan nggak dihargai, tidak dicemooh lah. Iya. Kalau di sini kan orang ngamen itu dianggap Di sana kan kayak lagu Club Project kan, pulang ke kotamu itu kan, musisi jalanan mulai bernyanyi itu kan. Karena Jogja itu memang khas. Dan saya rasa satu-satunya kota yang tidak punya replika itu adalah Jogja. Kita bilang Jakarta, replikanya banyak, ada Makassar, ada Medan, ada Semarang. Jogja itu beda sendiri. Silakan coba tanya alumni Jogja, siapa yang enggak pasti akan kangen pulang ke Jogja. Karena kulturnya itu luar biasa. Luar biasa. Semua tempat kopi itu orang diskusi. Seperti Hasan Daud, tanya aja tuh Bung Hasan. Jadi orang akan minder ketika dia tidak baca. Karena ya ada sih tongkrongan-tongkrongan yang hanya anak gaul ya, cuma nongkrong, cuma pacaran gitu kan. Tapi tongkrongan itu mayoritas kayak kopi itu kopi literasi. Jadi orang sana itu diskusi, ada diskusi kiri, diskusi kanan, macam lah gitu kan. Jadi kita kan termotivasi kalau kuliah di Jogja. Dan itu yang kita coba bangun di yayasan kita, tongkrongan. Iya, dan saya kan sangat suka Bang Cuing. Jadi semisal nanti yang menonton di sini ada putra daerah yang pengen melanjutkan Jogja, kita kawal di sana. Kebetulan saya punya forum kan, kolektif akademia, nanti bisa. Jadi mereka itu bisa kita arahkan, kita bimbing. Kalau stay di rumah di Jogja ada? Saya masih ngekos. Biasa kita kan masih merintis gitu kan. Nah, jadi kalau ada teman-teman di sini yang ingin kuliah di Jogja ya bisa kita. Siapa tahu saya bisa di mana maksud saya. Ya, kita
dampingi, kita bimbing kan. Karena saya juga sudah lama bangun pertemanan dengan teman-teman UGM, mulai dari Profesor Aji, kemudian Mas Songko namanya di Puspa UGM. Jadi ada 3 periode berturut-turut itu KKN mahasiswa UGM di Sugian dan rumah saya Ketapang kan. Pertama kali UGM ke Lombok itu Sugian tahun 2009. Ya. Baru setelah itu tahap kedua itu ada KKN UGM yang ke Labuan Haji dan ke Lendang Nangka, tapi tetap ke Sugian juga. Jadi dibagi. Nanti kita lanjutkan jilid 2-nya. Jilid berapa jadi? Ya, jilid berapa? keempat. Keempat kita lanjutkan. Harus kita lanjutkan itu. Kebetulan saya juga dapat mandat dari fakultas kan. Kita harus teruskan itu kerjasama ini. Nah seperti itu. Jadi untuk teman-teman di sini nggak usah terlalu terkotak-kotakan dengan ilmu-ilmu itu gitu ya. Artinya masa depan itu kita bisa jemput dia dari banyak pintu gitu. Jadi bisa saya katakan kalau Bung Odi ini melawan mitos lah. Jadi orang masuk ke kampus bergengsi itu harus yang berprestasi di sekolah. Karena kalau Bung Odi tadi sudah cerita Tidak ada prestasi. Tidak ada Oh, prestasi. bukan tidak ada. Ya. Saya kalau piala dari banyak sisi ranking gitu ya. dari band itu. Dari ranking Dan bonus cewek juga banyak, artinya kita dapat relasi apa ya, asmara itu juga dari band itu. Dan itu tidak dipunyai oleh anak-anak Olimpiade. Iya, tapi kalau dengan UMPTN istilahnya ya kalau Ya, tapi teman-teman tuh ya harus juga aktif di akademik ya. Artinya Anda sudah punya privilege ketika Anda sudah berada di sekolah ya, bisa lewat jalur yang undangan tanpa tes ya. NDK. Ya, sekarang SNMPTN. SNPTN ya. Ya, jadi giatlah belajar gitu. Tapi kemudian ketika ada teman yang IPS, jangan cuma anak IPA gitu. Yang menentukan nasib kita itu anak IPS, jangan salah. Yang menentukan kemana negara ini kan para politikus, para politisi yang menguasai IPS. Adapun latar belakangnya teknik atau apa, dia harus masuk ke lingkaran politik dulu baru dia bisa memegang kuasa itu. Termasuk untuk penghitungan siapa yang akan jadi presiden ini Analisa politik semua. Ilmu sosial ya. Ilmu sosial kemudian digabungkan dengan antara kualitatif kuantitatif kan. Ya, survei dan lain sebagainya itu pun juga ada background politiknya gitu. Jadi itulah pesan saya. Artinya jangan sampai berkecil hati. Misalnya ada jurusan PGSD ya saya belak-belakan aja ya, jurusan-jurusan yang dianggap remeh gitu ya. Apalagi filsafat itu kan jurusan apa gitu kan. Apalagi misalnya ngambil sastra. Filsafat itu bagi banyak teman-teman itu menganggap ini jadi orang-orang menghayal ya. Jadi dianggap ya sampai sekarang mungkin banyak masyarakat yang mencemooh gitu kan. Ya karena kurang main. Anda kalau keluar negeri itu filsafat itu nomor 1. PhD itu apa artinya? Filosofi dokter. Iya. Anda di sini maksudnya bagian besar pemikir barat lahir dari kita misalnya mentertawakan filsafat di sini karena kurang main aja. Yang dijamin persis nggak pernah baca, artinya kurang baca. Bisa dikatakan kenapa saya agak keras di sini karena kecemoohan tentang filsafat itu karena nggak baca aja. Kalau ada orang yang sudah baca, misalnya di jurusan sosiologi, dia baca literatur sosiologi, dia akan mengapresiasi filsafat. Orang matematika, orang ekonomi, ketika dia belajar teori ekonomi klasik, perkembangan teori-teori ekonomi, paradigma ekonomi ya, bukan kemudian ekonomi terapannya saja, itu dengan kalkulasi matematik gitu, dia kan mengapresiasi filsafat. Jadi kalau kita lihat ada dosen atau apa yang kemudian mencemooh filsafat ya, kalau kata Rocky Gerung ya suruh belajar, maksudnya suruh baca lagi, bukan belajar, ya, suruh baca. Jadi dia belajar, tapi circle-nya cuma itu aja, gitu loh. Kalau orang yang berpikir misalnya, yang disebut cara berpikir filsafat itu seperti apa Bu Wadi? Kalau saya mungkin beda-beda ya. Kalau saya itu bijak dalam berpikir. Setiap perkataan, setiap proses Anda ingin mengajukan argumentasi, itu Anda harus sadar betul proses itu. Artinya apa? Konsekuensi benar salah itu akan terhubung dengan konsekuensi baik buruk. Iya. Ketika kita memproduksi pengetahuan, menganggap diri telah tahu, nah ini nyambung dengan pesan Al-Ghazali. Orang yang klasifikasi manusia itu kan yang paling baik itu orang yang tahu kalau dia tahu. Yang kedua, yang kurang baik, orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Yang paling buruknya itu adalah orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Artinya innocent people ya, retarded people. Jadi dia
dia menganggap dia sudah tahu, dan dia, ini sudah saya sampaikan di pertemuan lalu ya. Ketika ada orang kita menganggap bahwa diri kita selesai dan menganggap tahu dan tidak perlu lagi untuk mencari tahu, itu adalah sebuah masalah dari mindset kita dalam hidup. Dalam pengetahuan ini sangat luas. Iya, manusia itu bedanya dengan batu dengan asbak ini kan berpikir. Ada juga yang mengatakan orang biologi bedanya itu karena bergerak. Hakikat manusia itu bergerak. Kalau saya hakikat manusia itu berpikir. Artinya ketika orang sudah tidak mampu lagi berpikir, dia tidak bisa memaksimalkan perannya di masyarakat. Dan kalau dalam agama kan dia dikatakan uzur ya, tidak dikenai hukum sholat ya ketat gitu. Kalau dia sudah lupa ingatan gitu kan, sudah jadi orang gila gitu ya, atau uzur dalam arti sudah sepuh gitu. Jadi ya pesan saya, kenapa saya seperti ini ya, saya sebagai orang filsafat ya saya harus menyadarkan orang bahwa filsafat itu seperti ini, tidak salah lagi dianggap remeh gitu ya. Jangan salah diartikan gitu. Orang belajar filsafat dianggap nanti gila atau keluar dari ajaran agama, bikin agama baru seni macam-macam gitu kan. Sebenarnya tidak. Jadi apapun itu bisa mengarahkan kita pada perontokan iman sebetulnya. Ya di filsafat itu saya nggak memungkiri karena sangat luas ya. Jadi ibaratnya kan banyak orang yang menganggap dia hidup ilmu kan. Kenapa begitu? Karena orang bilang filsafat juga banyak yang gila, yang sesat juga ada. Pembagian dalam filsafat itu masih luas. Jadi nah ini ya, sedikit ya kita masuklah sedikit dari jadi bidangnya ya, secara generalnya itu kan yang kita pelajari itu hakikat berpikir. Jadi teori pemikiran itu namanya epistemologi ya. Teori tentang realitas, what is being, really are gitu kan. What is the existence, misalnya apa saja yang eksis gitu ya. Kenapa kita mengatakan sesuatu itu ada dan lainnya tidak ada gitu. Itu pertanyaan ontologis. Dan yang ketiga itu pertanyaan etik dan estetik gitu ya. Pertanyaan tentang indah, jelek, dan baik buruk gitu. Itu intinya dari filsafat. Jadi semua diskursus manusia, ilmu apapun itu akan berangkat di situ. Ya. Orang biologi dia berusaha untuk apa coba? Mengungkapkan realitas. Artinya apa? Dia ingin memberikan kita gambaran bahwa realitas biologis seperti ini. Kenapa orang sampai ada sakit ini? Kenapa sampai ada reaksi seperti ini? Dijelasin. Oh ini fungsinya pankreas. Itu kan menjelaskan realitas. Ya. Jadi seperti itulah. Ketika orang sosiologi berusaha untuk mempelajari sosial, orang antropologi berusaha untuk mempelajari bagaimana misalnya peran individu dan masyarakat gitu kan, manusia gitu. Ya itu sebetulnya kalau kita tarik akarnya itu sebetulnya mengakar pada pemikiran filsafati. Tapi kan orang baru bisa masuk di filsafat itu harus mempelajari logika. Nah, jadi selain tiga itu ya, ada satu sebetulnya. Ada logika itu. Logika itu adalah alat kita untuk menentukan yang masuk akal atau tidak. Kemudian pemikiran yang runtut gitu ya. Nah, logika itu. Jadi ada namanya satu pikir, nanti lah kapan-kapan kita bahas ya. Jadi, kalau di pesantren itu diajarkan mantik yang mantik. Itu sama ya? Ya kurang lebih sama kaidah-kaidahnya. Tapi berkembang juga. Jadi di filsafat itu ya ada teman-teman yang fokus logika, ya dia fokus terus di logika. Dan itu jangan salah, dia bahasa logika simbolik dia pelajari. Mau diadu dengan teman-teman programming, matematika. Anak filsafat itu unik-unik. Ini cerita ya. Skripsinya itu unik-unik. Ada teman saya skripsinya tentang matematika. Dia lebih matematika daripada orang MIPA. Artinya prinsip fundamental matematik itu dipersoalkan sama dia. Prinsip fundamental fisika itu dipersoalkan. Jadi dia itu lebih belajar lebih dalam daripada teman-teman fisika dan matematika. Itu konsekuensinya kalau berpikir filsafat harus mendalam, fundamental. Karena rumus hitung-hitungan juga kan dimulai dari pemikiran filsafat. Jadi ini loh, para matematikawan itu sekaligus filsuf. Iya, betul. René Descartes, Alfred Lord Whitehead, kemudian kosmolog-kosmolog seperti misalnya salah satunya itu misalnya Einstein, kemudian ada Carl Sagan, ada Stephen Hawking, kemudian ada Michio Kaku yang sekarang itu sebenarnya berumur dari pikiran filosofis. Yang jelas itu bukan dari Mamban Pak Ahwan, semua dari Melbourne mungkin. Kayak begitulah. Jadi singkatnya sebagai penutup ya, jangan takut untuk bermimpi. Artinya itu yang penting. Ketika kita jatuh pun dalam mimpi kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau katanya Soekarno gitu kan, benar juga. Nggak ada ruginya orang bermimpi itu. Kalau kepleset juga jatuhnya tadi di bintang-bintang kan. Satu hal yang membuat saya ini pembelajaran jadinya bagi saya bahwa
mitos yang selama ini anak Lombok tidak bisa jadi dosen UGM itu sudah dibuktikan. Ya, sudah saya buktikan. Silahkan, saya selalu mendorong ya. Karena apa? Kita berkarir itu tentu saja terikat dengan konteks kulturalnya. Kenapa saya merekomendasikan berkarir di Jogja? Artinya dari segi pengembangan karir, pengembangan intelektual itu sangat menjanjikan. Surganya para intelektual lah. Jadi nalar pragmatis itu di situ tidak dominan. Kalau di sini kan intelektual kita mungkin kadang banyak yang terdominasi dengan nalar pragmatis. Termasuk yang masih dipakai sama hampir semua sebagian besar lah perguruan tinggi ya. KKN itu kan bentukan rintisan dari UGM yang merintis KKN. KKN. Ya, jadi kami yang merintis KKN dari UGM. Dan kemudian sebetulnya cikal bakal dari kenapa ada tridharma perguruan tinggi juga. Kan tridharma kita ketika jadi dosen itu pengajaran, pengabdian, dan penelitian gitu ya. Jadi kita bisa menyiasati itu dengan misalnya kuliah kerja nyata dan sebagainya. Ya, oke, Bung Odi, terima kasih atas kesempatan bincang-bincang di malam Semoga hari yang mendengar juga bisa inspirasi. Dan Anda yang menonton video ini bercita-citalah dari sekarang untuk mempersiapkan anaknya, saudaranya, tetangganya untuk didorong masuk ke kampus-kampus besar di Republik ini, bahwa mitos yang selama ini kita sulit untuk masuk, ini sudah dibuktikan oleh Bung Odi ini. Kalau tadi beliau cerita di kelas, pas kenaikan kelas prestasi akademiknya pas-pasan lah, jadi tidak pernah masuk di 3 besar, 10 besar, apalagi 3 besar gitu. Tapi ya lulus juga masuk di kampus Universitas Gadjah Mada. Tetaplah selalu menonton channel Yayasan Insan Cita Selaparang agar Anda teredukasi dan mendapatkan inspirasi dari konten-konten yang kita sajikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.